Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi. La hadratin masyikhina wa masyayikhina hadul ulama wa jamaah masyayikhina fi mahbal futuwa jami' muallimina wa dawlu kaluna khosatan Kiai Nawawi bin Umar Al-Bantani Bismillah hadrat Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Kursini nafa'ana bihima wa bi ulumi fidarain amin wali walidina lana walamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kemarin malam kita sudah cabang iman ke 59. Sekarang 60. Bismillahirrahmanirrahim. Baitipun ngene qala an-nazim dawuh Kiai Nazim wa fathuku qal ahli wal aulati anfiq wa 'allimhum fadaka muhattamu waqfat lan jagalah hukukal ahli ing hak-hake ahli bait keluarga, jagalah hak-hak keluarga wal aulati dan itu wal aulati tanpa ya aslinya wal aulati dan hak-hak anak anfik hidupilah nginfakolah nafakailah belanjaono siro wa'alimhum dan wa'alim lan ajarlah hum kepada keluarga dan anak pada kamangka utawi mengkono-mengkono aktivitas atau sikap begitu muhatamun iku wajib. Wa syu'batu utawi qalal musannif wa syu'batu utawi cabang iman asitun kang kaping swida. Cabang iman nomor 60 menika hifdzuhu ke zauja iku njaga hak-hake bojo wedok. Ini bagian bojo lanang. Berarti kewajiban suami itu adalah menjaga hak istri. Di antaranya nanti ada nafkah. Wal auladi dan anak itu tanpa ya nih. Mestinya tanpa ya. Itu wajiban. Nah, seorang laki-laki suami yang menjaga hak istri dan anaknya itu adalah suami tanda iman. Ada iman di dalamnya. Makanya ibadah itu banyak kalau di ilmoni gini. Tidak hanya sholat, tidak hanya bersedekah, tapi ngapii memberi hak-hak istri dan anak-anak itu juga menjadi ibadah. Apalagi ini iman pokoknya. Fayajibu mewajib ala rajul ing atase wong lanang nafaqo tu zaujatihi apa menafkahi bojo wedoke wong lanang. Pitam kini kelawan mungkin, ya mungkine piye atami kang sempurna. Jadi tidak harus ada ukuran berapa jumlahnya, tapi kalau mungkin misalnya Mas jarine katanya agama ini cabang iman, aku gayono rembulan dong, itu nggak bisa, itu tidak mungkin itu. Oke. Bi hasabil qadri kelawan ngitung-ngitung kemampuan Allah iki yang pantut. Kalau pantas, kalau Mas aku tukokno iki wong kerjaku ngene kok metukon lah ngoten niku. Nah, jadi sementing ada usaha bi kelawan rojul. Waya utawi nafaqah muqaddaratun iku ada ukurannya atau ada ukurannya dikira-kira fil qillati ing dalem CDE wal kasrati lan akeh bi'tibari asarihi kelawan melihat iktibar itu melihat atau milang-milang menghitung, maksudnya menghitung melarate wa aisarihi dan sugehe. Nah, tergantung wa tawasuti dan tengahe. Terus ngerti kuli bangunan bojone njaluk Fortuner karena suami istrinya paham ngaji, akhirnya makso itu ndak begitu. Jadi kita diukur melarat, artinya gak duwene sama kayane sama ini. Kita break dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau lanjutaken wajib menafkahi seorang suami kepada istrinya, itu tanda iman. Kalau tidak mau ya berarti imannya rada tipis. Ini Islam mengajarkan sebagaimana rupa.
Apa ukurannya? Muqaddaratun fil qillah wal kasroh, baik sedikit banyaknya itu adalah bi'tibari isarihi wa isarihi, melihat kondisi melarat, kaya atau sedengan. Wala tasqutu, dan tidak bisa gugur nafaqatuha, apa kewajiban menafkahi istri, bimudhiyiz zamani, kelawan kelewate zaman. Misalnya mungkin gambarannya kalau gaji rutin, bojone ini bulan Januari gak dibelanjani, terus itu gugur mboten bila infakin tanpa infak. Sebab apa? Bal tasiru, justru tasiru dadi apa nafkah dainan iku utang. Jadi justru tidak bisa gugur menafkahi istri itu, karena itu terhitung hutang. Lah kita itu kadang kita itu perlu refleksi ini ngaji, kita yang cowok-cowok ya, yang suami-suami. Seringkali kita jauh dari kata begini, menghitung sama istri dikai piro wes siul. Padahal apa? Itu dainan, hutang ala rojuli, atas orang laki suami. Kenapa? Li anna nafaqata zaujati, sesungguhnya krana setuhune menafkahi bojo wedok, muawadhatun iku ganti utawa kompensasi, dianggap sebagaimana kompensasi, balas jasa sebagai ganti, fi muqabalati tamkini, yang dalam perbandingan tamkin. Tamkin itu yang mungkin. Bi khilafi nafaqatil qaribi, berbeda kelawan nolayani nafakoi kerabat selain istri. Kerabat itu ya anak, kerabat itu ya ya kerabat, keluarga kerabat, adik dan yang lainnya. Kenapa di kerabat ini? Fa inna mongko sesungguhnya nafakoi kerabat korobah taskutu itu bisa gugur kewajibannya, bidalika kelawan mengkono kelewat zaman. Dek, aku gak iso, ini kepada adik kita, dek aku gak bisa bulan ini, nanti tak usahakan, ternyata kelewat, itu kita gugur kewajiban. Karena apa? Li'anna sesungguhnya nafakoi kerabat muawanatun iku bersifat menolong saja, kita nolong. Wa yajibul wajib ala rajuli, bagi atas atau ing atase wong lanang suami, aidon halimane, apa yang wajib lagi adalah ta'limu zaujatihi. Itu kurang ya, itu ta'lim, habis lam ada ya mati. Ta'limu zaujatihi, apa sing wajib, yaitu mengajarkan istrinya rajul. Mengajarkan apa? Maing pelajaran tahtaju yang butuh sopo bojo wedok zaujah ilahi maring pelajaran tadi. Min furudil ibadati, seperti halnya fardu-fardunya, belajar tentang fardu-fardunya ibadah, fardunya sholat, fardunya zakat, fardunya ibadah semua. Wasunanuha furudil ibadati wasunaniha, aslinya sunaniha, wasunaniha, dan niku atofe kembali ke min furude, wasunaniha, dan kesunanane ibadah. Seperti apa? Min toharotin, seperti bersuci dari hadas kecil dan besar, wa sholatin dan sholat, wa zakatin dan zakat, wa saumin dan puasa, wa hajin dan haji, wa ma dan perkara apa saja, ya ta'allaku yang berhubungan opo ma bil haidi kelawan terkait haid. Itu kewajiban siapa? Kewajiban suami. Wale salan ora ono, tidak boleh lalu kedua wong lanang rajul nur dua apa mukul wajah, mukul zauja, mukul itu tidak boleh. Ala tarki sholati, atas dasar meninggalkan sholat. Bojone kene ninggalno sholat, kita hanya edukasi saja, hanya memberi ini syaratnya, rukunnya, nggak boleh meninggalkan sholat gitu saja. Kalau memukul nggak boleh. Berbeda dengan anak-anak. Wanahwiyah, dan sepadane ninggal ibadah lain selain sholat. Min hukukillah, bayane saking hak Allah, ibadah yang hak Allah. Dek, gak apik ngene, sampai kita misalnya dia meninggalkan, kita itu sudah tidak kewajiban. Jadi itu contoh beberapa kewajiban orang laki-laki untuk ke istri. Nah, kalau nggak mampu gimana? Makanya kita kadang juga harus refleksi.
ngajari istri sendiri juga agak sulit. Tidak hanya bisa atau tidak bisa, tetapi karena seringkali lupa. Apalagi yang istrinya dianggap lebih pinter misalnya itu. Tapi biasanya istri yang soleha ya pasti gak pinter-pinternya yang seorang laki-laki itu tetap dihormati. Nah, penjelasannya adalah kenapa hutang? Karena istri ini sudah itu orang lain meskipun istri. Jadi dia meninggalkan sholat juga kita hanya kewajiban mengingatkan dan ini tentang haid. Kalau misalnya ada kesalahan dari istri yang itu menjadi tidak tahu sebab hak dia diberitahu tidak ada, itu kesalahan kita. Terus tanda iman yang ke-60, cabang iman seorang mukmin yang ke-60 adalah memberi hak-hak istri. Berarti hak untuk apa? Hak menafkahi. Menafkahi itu ya lahir batin. Lah. Dan nafkah istri berarti kewajiban suami itu tidak seperti biqadri tamkin artis dasar kalau mungkin anjene gak mampu dek begitu ya. Tetapi ada nuansa, ada ruang hutang. Jadi tetap ini. Yang kedua adalah hak istri yang disebutkan di sini adalah hak pinter, hak diajar, hak diberi taklim tahu. Nah, cara menggugurkan biasanya begini. Itu ada keluarga saya salah satunya ada begitu. Karena mungkin ada masalah itu diberitahu sama keluarganya si mertua. Loh, saya sudah beri hak istri, sudah tak kasih pelajaran agama, artinya gugur kewajiban karena sama-sama santri ada kejadian tertentu. Terus kemudian ketika saya bepergian, saya tidak melewatkan istri saya tidak belajar agama. Di antaranya dibelikan majalah, itu gugurkan kewajiban. Jadi politik ngono sampe rodok pinter-pinter politik. Biar minimal menggugurkan kewajiban. Saya misalnya ngerekam di YouTube, tak share bujuku. Siti-siti minimal gugur. Melajari sesuatu, jangan sampai kedzaliman atau tidak solehan istri kita itu atas kontribusi kita tidak ikut memberitahu atau mengajar. Nah, cara gampangnya adalah senang majalah dikasih majalah. Meskipun majalah juga cobaannya juga luar biasa, misalnya yang dibaca mungkin bukan bab wudu atau bab sholat, yang dibaca iklannya gamise kok apik ya. Nah itu ini minimal malam ini kita tahu di antara tanda orang iman adalah memberi hak menjaga hak istri dan anak. Saya lanjutkan, itu tidak wajib memukul ketika meninggalkan sholat atau kewajiban yang lain. Yang wajib adalah hanya edukasi, memberitahu, pemahaman. Nah, khilafan berbeda lagi, berbeda Ibnul Barizi menurut Imam Al-Barizi. Tetapi bal yaktasiru balik ngeringkes sopo rojul alal amri ngatasi perintah bi khilafi huquqi nafsihi kelawan bedani piro-piro hae awake dhewe waya utawi piro-piro hak huquq sonatu nafsiya iku njogo awake wong wedok dhewe. Awak dhewe ni wong wedok min antutia yen to wati menjaga istri itu wati ngerti? Wati niku dukul. Wati ku kalau zina kan umum tidak harus masuk. Wati ini sampai masuk. Ini ku wati, ini bahasa fikih. Ngelebokne barangnya wong lanang ke wong wedok itu wati. Menjaga orang yen to wati firosyahu ing tempat tidurnya. Firos ini lemeke, tempat tidur wong lanang, tempat tidur kita. Siapa yang wati? Sopo ghairu, sopo liyane wong lanang. Jadi menurut Imam Al-Barizi memang kita tidak wajib mukul, tetapi itu kan contohnya sholat atau selain sholat. Ketika maksiat
berarti kan boleh. Lah, berbeda murid Imam Al-Barizi kecuali masih ada kewajiban. Hak-hak istri dan kewajiban kita adalah diantaranya yang harus ada nuansa memaksa. Kita nggak boleh tak ajar terus selesai, itu tergantung dia, nggak boleh begitu. Dalam urusan apa? Khusus Imam Barizi ditekankan urusan menjaga tidak ada bojoku gak dikeloni sampai digitukan wong lanang liya dan itu di tempat tidur saya. Itu saking menjaganya begitu. Wal ihtijabu dan gawe aling-aling an ru'yati ajnabayyin dan wajib lagi membuat hijab nutupi bojone wong wedok itu menjadi hak bojo, kewajiban orang laki-laki. Yang pertama bos yang berbeda sama kalau sholat, meninggalkan sholat kan maksiat, meninggalkan sholat kan itu kita sementing menyampaikan, ngajari, dielingno, nggak boleh memukul. Tetapi bagi yang melanggar tadi zina dan dizinanya di tempat tidurnya dia sing lanang itu, maka kita harus menjaga. Nggak boleh ada perselingkuhan yang begitu. Makanya Islam sampai mengajarkan itu, karena perselingkuhan silakan nggak sampean. Nah itu bedanya istri begitu. Kenapa nggak boleh mukul? Ini hukum. Nah, terus kemudian hak istri dan kewajiban seorang laki-laki yang ditekankan Imam Al-Barizi adalah ihtijab an ru'yati ajnabayyin. Berusaha memberi hijab dari pandangan orang lain. Ajnabi itu bukan muhrim, bukan muhal lil, cuma lanang liya. Itu kewajiban kita. Ana bojone dandan muenur sak karepe dhewe itu juga. Nah, tentunya ini didasarkan adat, enggak apa-apa, kemampuan kita di adat sini enggak sampai hijab terus biasa ya. Yang penting wajar lah, wajar menurut adat. Min badania saking badane wong wadon mau bojo. Mimma saking apa wae yakrum kang haram nazru apa ningalima. Wa tarkumu talabatiha dan kewajiban lagi kita sebagai suami kepada istri dan haknya istri adalah kita watar kumutol adabatia dan meninggalkan mencari pencariannya seorang wong wedok istri lahu marang ma bima kelawan apa wae fauqal hajati kang ana sak ndure kebutuhan wa ta'affu fiha dan njogone wong wedok mau atau ta'afuf itu ya menjaganya orang wedok tadi, seorang perempuan istri antana wulil mali saking mendapatkan harta al harami kang haram. Sementara ini saya dijelaskan lagi hak-haknya orang suami istri selain artinya hak menjaga haknya, kewajiban kita menjaga hak istri adalah menutup hijab, menghindarkan istri dari diganggu wong liya gitu. Itu juga tanda iman. Di antara contohnya orang lain. Terus yang haram dilihat. Kemudian meninggalkan atau mencegah istri selalu mencari-cari sesuatu yang di atas kebutuhannya. Boros. Itu juga mencegah. Ini repot ini, sampai mau ngenceng iseng di ngomong nang istri kenceng di ini apa kenceng di nah ini boros iki tak penting gitu apa tak stabilo misalnya. Jadi itu juga hak istri, artinya kita menjaga haknya biar tidak berlebih-lebihan untuk mencari sesuatu yang di luar kebutuhan saja. Jadi keinginan lebih tinggi daripada kebutuhan. Dek kene ku cukup misalnya, motor ambek sak mobil misalnya. Sampean kok njaluk macam-macam gitu. Yang itu di atas kebutuhan. Nah, kita kembali lagi tadi melihat kadar kondisi. Lah saya kalau sama-sama kita juragan miliarder terus minta itu nggak bisa, itu kan nggak wajar gitu. Nah, artinya itu. Yang kemudian adalah kita juga berhak sebagai suami berkewajiban sebagai tanda iman adalah menjaga istri dari istri tadi berusaha mendapatkan barang atau harta yang haram.
Mas aku tak nguyul ya, enggak oleh itu. Nah, mencegah itu tanda iman. Faya juzu mongko boleh dorbuha apa memukul orang perempuan istri bitar kitil kal hukuki kelawan ninggal mengkono-mengkono piro hak tadi. Bayangkan sholat itu masih punya free, jadi maksudnya gini, dek aku tugasku merintah sampean sholat, ngajak sampean api, dek zaman iki halal iki haram sampean tak dudono, tetapi nggak boleh tetapi kalau sudah tadi, ini menurut Imam Al-Barizi apa tadi, kecuali meninggalkan melanggar perselingkuhan yang sampai wati, perselingkuhan yang sampai zina sampai melebu, itu pertama. Terus kemudian buka hijab, artinya menor atau apalah gitu ya di terjemahno di depan orang laki-laki lain. Terus kemudian memang menunjukkan apa yang haram dilihat atau di apapun gitu ya ke orang lain. Terus ketika istri meninggalkan atau ngelakoni permintaan yang melampaui batas, butuhnya 1 kilo mintanya 1 kintal gitu misalnya, dan kemudian istri ternyata tetap melakukan keharaman mencari harta haram, kalau ngelanggar seperti itu dibolehkan seorang suami memukul istri. Waya jibunan wajib aidon halimane wajib lagi apa sing wajib ayu alima apa yen to mulang sapa seorang laki-laki ha ing bojone dhewe wong wedok zaujah wujub taati zauji ing ngulang pelajaran tentang wujub taati zauji ing pira-pira kewajibane taat nang bojo lanang. Di antara kewajiban lagi seorang suami adalah mengajarkan istrinya terutama tentang bab tentang kewajiban istri kepada suami. Ini mari ini sampai no Pak. Ibu dek rekaman dek ini rekaman. Jadi ini bukan saya sok egois, ini kewajiban saya menyampaikan. Bojo itu kudu ngene. Terus sampean ya apa? Yo engko iki bape engko. Sing tarukono sing pertama. Bima ing dalam keterangan apa wae sesuatu laisa kang ngerono apa mah bimaksiatin kelawan maksiat, kecuali ketaatan itu di luar ketaatan kemaksiatan itu ndak boleh. Sampean kudu wajib melu, tapi ternyata dikongkon nyolong ndak boleh. Wa yu'allima dan wajib lagi suami mengajarkan sapa suami sapa zauj ha ing zaujah haramatal kidbi ing harome bujuk. Harus dijelasan dek bujuk itu haram. Jangan bohong gitu. Ala wujudil haidi, bujuk terutama ala wujudil haidi ngatasi onone haid. Diajari. Gara-gara males, capek, padahal si istri enggak haid. Aku mas pray mas, haid itu enggak boleh sama nilai no, haram loh ya. Kalau bujuk ngene lho ya. Au in kita ihi utawa mampete haid. Dek, ketok suwe men. Dhisik ket Mas. Kalau bujuk loh ya. Aku punya kewajiban mengingatkan ini. Ya gitu loh. Ila ghairi dzalika marang liyane mengkono-mengkono haid min umurid dini saking seperti halnya di antara hal-hal yang urusannya agama. Haid ini contoh saja. Yang lain juga banyak. Dek, sampean ngene. Dek, sampean ate ngene disunahno begini. Nah, itu dielingno. Itu begitu. Awaya jibulan wajib alal abai ngatasi saiki Om Salam Muhammad. Dan ini pindah hak tadi kan tanda iman yang ke-60 adalah menjaga haknya istri dan anak-anak. Nah, sekarang anak-anak. Waya jibulan wajib alal abai ngatasi bapak. Seorang suami atau bapak. Apa sing wajib? Nafaqatul auladi apa menafkahi anak-anake. Idza asaru ing dalem nalikane melarat sapa anak-anak, sapa aulad. Wa ajazu dan apes sapa aulad. Anil kasbi saking mencari pekerjaan. Lisi goren krana cilik. Jadi Islam menjaga bahwa bahkan anak-anak kita itu punya hak dan kita atas kewajiban kita. Sebab apa? Dilogikakan Islam dalam kitab ini adalah sebab anak-anak kita masih kecil. Dan itu kewajiban kita.
Wazuma natin lisigorin au zumanatin atau lumpuh. Ternyata anak-anak itu sampai besar lumpuh, maka kita wajib. Naudzubillah. Au junun utawa edan, itu wajib. Kita sebagai orang tua wajib. Au marodin utawa loro, bapak sing wajib pertama. Wa hadhihi nafaqatu utawi iki jenis nafkah. La tuqaddaru iku ora diukur. Berbeda sama istri tadi. Kalau istri diukur apa tadi? Melarat dan sedengan dan tergantung kondisi suami, pekerjaan dan kondisi suami. Istri juga diukur sebab ini boros apa tidak, ini melampaui kebutuhan atau tidak, ini primer atau sekunder, ini kemewahan atau tidak. Itu kalau anak boten tidak ada ukuran batasan untuk nafkahnya bapak kepada anak. Fi kasrotiha, dalam hal banyaknya nafkah, au qillatihi utawa sithik nafkah. Sedikitnya bagaimana, banyaknya bagaimana, tidak ada ukuran. Bal tetapi batasannya apa? Hiya utawi nafkah bapak ke anak biqadril kifayati, iku sekedar kelawan ukuran kecukupan. Ini Islam dijaga. Kalau ukurannya dibalik, bojo wedok gak ono kecukupan sama. Ketika ingin wis seorang istri itu begitu memang perempuan. Dikai kalung sak gram, njaluke sak mene. Misalnya itu sukanya kalung. Dibelikan, minta beli baju, ini ada lagi begitu. Kalau anak, kewajiban kita adalah tidak ada 2.000 atau 5.000 atau 10.000 atau 100.000, tapi secukupnya anak. Nah, ini agak repot kita, makanya bukan repot sih, kalau kita ngimani selalu ada saja. Anak mau minta apa saja. Batak talifu, dan berbeda. Bisa berbeda opo ukurannya kecukupan mau atau utawa kadare nafkah kepada anak. Berbeda dengan cara apa? Biki baril auladi, dalam hal sebab besarnya anak-anak. Wasigoriin, dan cilik-cilik anak-anak. Jadi misalnya Mbak Tita dikei sedino kecukupannya kanggo jajan kanggo macam-macam itu 10.000, karena besar maka pandu yang kecil itu ukurannya hanya itu saja. Wa zuhadatihim, dan zuhute aulat. Selain ukuran tidak ada ukuran, batasannya hanya kecukupan. Nah, kecukupan ini juga bisa berbeda-beda masing-masing anak, tergantung besar kecilnya usia. Termasuk juga tergantung wa zuhadatihim, dan zuhute. Zuhut itu apa? Nggak pati seneng nyekel duit, nggak pati seneng jaluk. Nah, ada anak yang model gitu, itu sampai dia langsung jujur, maka berarti anakku nggak pati seneng di warobatim, dan demene aulat. Oh, iki anjene anakku seneng gitu. Jadi seneng dan tidaknya kepada nafkah atau nafkah. Bisa uang, bisa perhatian dan yang lain. Wa yajibulan wajib ta'limuhum, apa mengajari mereka anak-anak al-adaba ing tata krama fi sigorim, di waktu kecil mereka, wa taharata, dan ing mengajarkan sesuci, iki suci, iki najis, dikenalkan sejak kecil. Wasolata, dan dikenalkan mengajari wajib bagi bapak mengajarkan sholat ing sholat. Wa amaro, dan merintah. Wa amaro, dan perintah sopo bapak hum ing aulat bidzalika, kelawan mengkono-mengkono kesebut apa tadi? Sholat, sesuci, toharo, dan yang lainnya bab agama. Bidzalika ba'da tamyizi, ing dalem ketika umur tamyiz. Umur tamyiz itu umur ketika wajib sholat. Umur tamyiz itu pintar tamyiz itu. Makanya salah satu tamyiz itu diantaranya balik. Karena kenapa harus ada dua? Karena tidak semua balik. Balik umur pinten? Umur 9 tahun sampai 12. Mboten balik umur sejak niku. Atau keluar mimpi basah. Tetapi tidak semua balik niku tamyiz, pinter.
maka tidak wajib sholat. Makanya syaratnya adalah yo balik yo tamyiz. Nah, ketika pada kondisi tamyiz sudah pinter, maka tidak hanya mengajarkan kewajiban seorang bapak kepada anaknya, tetapi memerintah, mengajak. Ma'atama misab'i sinin ing dalam contoh niki 10 sempurnane 7 tahun itu sudah diperintah. Wa darbuhum dan wajib maneh ketika adalah memukul mereka, berbeda sama istri tadi. Memukul mereka anak-anak ala tarki dzalika atas dasar meninggalkan hal-hal yang disebut salat, sesuci. Dikandani najis kok umur wis 7 tahun lebih misalnya. Tapi gini itu ya tergantung ada tergantung kita itu punya seni mengajar bagaimana. Terus secara bagi kewajiban anak bapak kenceng, bagi haknya anak bapak nggak kenceng ya itu nggak boleh itu anak bapaknya. Bapaknya santai-santai, anaknya harus imbang. Alatar kita liga fi ishri sinina memukul itu boleh ketika umur 10 tahun. Wa tahdirum dan menakut-nakuti, mengancam mereka minal ghidbik saking bujuk dari bohong, wal fujuri dan lacut atau dulurung dapat agomo, artinya zalim, wal faksha dan melakukan kejelekan. Ini kewajiban orang tua, mengancam, mengajari atau medeni ketika anak itu berbuat bohong, berbuat nakal dalam hal agama, terus kemudian atau zalim, terus kemudian melakukan kejelekan. Wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono tersebut minal manhiyat. Wa ghairi dzalika lan sakliyane ini atau terakhir. Lan sakliyane mengkono-mengkono tersebut selain bujuk dan maksudnya wa ghairu dzalika dan seterusnya. Minal manhiyat bayane saking pira-pira perkara kang dilarang. Wa minal huquqi lan iku setengah saking Muhammad. Wa minal huquqi lan iku setengah saking pira-pira hae anak-anak tahsinus mihim utawi bagusi jenenge anak-anak. Di antara hak ini yang pernah saya sampaikan di Adabul Alim wal Muta'alim itu, di antara hak anak salah satunya adalah diberi nama bagus. Ibtidaan ing dalam kawitan ketika lahir, wa taghyiran maupun merubah ketika besar. Dua anak jenenge teletong misalnya, ngerti teletong? Itu kan jelas orang tua nggak ini, kecuali anak yang kecuali nama itu zaman dulu bagus terus sekarang digaya olo-oloan, itu berbeda. Tapi artinya bagus, mau Jawa, mau Inggris, mau Indonesia artinya bagus. Karena itu harapan kewajiban kita sebagai orang tua nanti dibawa sampai umur hidup. Lah kalau jelek maka bisa dirubah di waktu besar. Kewajibannya orang tua. Faqulun nadim saya baca saja kalau ini bab i'rab. Faqulun nadim anfiq a'allimhum badalun min qawlihi waqfat bayanun lima anal huquqi wa qawluhu muhattamun ay fa inna hifdzul huquq wajibun. Muhattamun itu artinya wajib. Fa ismul isyarah raji'un li mafhum. Ifat la li fadhihi li annal fi'la la yarji'u ilaihi ad-dhamir wasmul isyarah wa yajuyu ayakuna raji'an lil mafhumi anfiq wa alimhum. Wa taqdiru fal infaq wa ta'limu kurang yakni wajibani awit taqdiru fadzalikal madhkur minal infaq wa ta'lim wajibun. Jadi nafak inti persoalan semuanya tadi adalah di antara hak istri menjaga hak istri dan anak-anak itu adalah bab infak sama mengajar. Infak itu nafkah tadi, nafkah itu infak itu. Jadi cuman di Indonesia infak itu jadi bahasa sodako, padahal anfik itu ya nafkahilah. Nah, bahasa Indonesia itu jadi kalau sudah ngaji begini ngeten iki, ngaji kitab kuno ngeten iki, mestinya kita sudah mulai menata nalar kita. Kalau nyebut infak, kalau yang disebut nafkah, kalau ini ini begitu. Jadi sudah mulai belajar begitu. Muhammad. Kalau tambahi kedik
Nazam baru wahbub li ahli dini rudda salamahum udanna mardha sholli mauta aslamu. Wahbub dan cintailah seneng sira li ahli dini marang ahli sing pinter agama rudda jawab sira salamahum ing salame ahluddin udanna jenguklah sungguh-sungguh sira mardha ing wong pira-pira wong lara sholli kemudian salatilah mauta ing pira-pira mayit aslamu nek iso ngono sampean insyaallah selamat Islam. Jadi cabang iman dzakaron nazim fi hadzal bait arba'a syu'abin. Di dalam bait ini ada 4 cabang iman. Fa yaqulu ala tartibima sabab ini dijelaskan. Wa syubatu utawi cabang iman al hadiyatu kang kaping 1 wasitunan swida. Cabang iman yang nomor 61 adalah hubbu ahli dini iku seneng wong sing ahli agama. Itu cabang iman. Jadi ono wong pinter agama sampean seneng itu tanda iman. Andekan yang ahli agama ini rada secara pribadi nggak pati senengi sampean. Misalnya tonggone sampean terus semasa belum pinter itu mangkel wis gegeran sak keluarga itu. Tetapi ketika mondok, ketika ngaji, ketika kuliah, balik-balik pinter lah sampean seneng pintere itu tanda iman. Artinya kepada ahluddin, ahli agama. Dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ila akhir, man sarrahu ayuzahzaha ila akhir. Kul artosipun gemenika man utawi sapane wong barang siapa sarro kang bungahake hu ing man sing wong mau. Apa sing bungahake ayuzahzaha yang yento di hindarkan, dijauhkan sapa wong mau anin nari saking neraka wa yudkhilan yento dilebokake sapa wong mau aljannata ing swarga fal takti mongko lebih baik atau becik datanglah atau takti itu datang tapi fal takti mongko becik datanglah sapa wong mau atau artinya nekani atau bisa diartikan di penghujung dia gitu, nekani hadir maniyatuhu ing wong maniyatahu ing matine asline maniyah nek kula artosen faltati mongko becik datang hadir ngoten mawon hu ing wong mau maniyatuhu apa matine maute kematiane wong mau. Wawa khale lah ini ndak boleh diputus ini. Khale, wawa khale utawi wong mau, man mau yasyadu iku bersaksi sapa wong mau alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wal ya'ti dan lebih baik atau becik teko sapa wong mau ilan nasi marang wanungsa ma ing barang yuhibbu kang seneng sapa menungsa ayu ta yen to diparingi sapa ilahi maring sapa nas ilahi maring ma. Jadi maksudnya gini. Tanda iman yang ke-61 yaitu mencintai ahluddin, ahli agama. Terkait ini Rasulullah dawuh barang siapa yang ketika dia seneng ada kabar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka orang yang begitu hendaklah kalau pengen begitu orang kabar itu, kalau kita sebagai orang pengen dapat kabar artinya dijanji bebas dari neraka dan masuk surga, maka hendaklah orang tadi itu berharap atau mati dalam keadaan bersyahadat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus kemudian dan sebaiknya orang itu ketemu manusia, menuju ke manusia atau orang lain
mencintai maksudnya memberi sesuatu yang dicintai manusia. Maksudnya ini untuk anjuran kalau ada ahli agama, seneng itu tidak hanya seneng, tetapi fal ya'tima yuhibbu ayyuta ilaihi, ngekei sesuatu. Hadiah kalau aku seneng habaib ini ya, aku seneng kiai ini ya, itu. Jadi memberi hadiah, memberi amplop, memberi kalau di Indonesia ya, memberi apalah gitu ya, barang. Itu nggak harus nunggu kiai atau ustadz atau habaib itu ceramah. Masa nunggu ceramah baru? Nah, koyo oleh seperti halnya kalau hanya itu, maka tidak salah para kiai yang seringkali menolak amplop sebab ceramah. Karena khawatir disamakan sama kayak pemain elektron. Masa kita harus ngasih seseorang itu karena ngasih guru, ngasih ustadz, ngasih sama kayak memberi sesuatu kepada ibu, masuk harus ibu ada reward apa begitu. Ibu mari bantu aku rek tak kei. Mboten ngoten. Nah, maksudnya ngoten, ahluddin juga posisinya begitu karena ahluddin itu juga bisa disamakan murabbi ruh, sing noto ruhnya kita, sama kayak ibu, bapak. Muhammad Muhammad. Wa Anasin, dan ceritakan dari sahabat Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, akthiru dawuh Kanjeng Nabi nggih menika akthiru akeh-akeh sira kabeh minal ma'arif saking kenalan. Perbanyaklah kenalan teman minal mukminin saking golongan wong mukmin. Fa innalikul mukminin mongko sesungguhnya iku keduwe wong setiap wong mukmin syafaatan opo syafaat indallah ing dalam ngersane Allah yaumal qiyamati di hari kiamat. Jadi ini ada hadis menarik, hadis melarang kita njegideg gak gelem kenalan. Banyak teman itu adalah anjuran Rasulullah, apalagi orang mukmin yang anjurannya. Itu dawuh Rasulullah. Ketemu orang mukmin seneng, nah itu termasuk tanda iman. Jadi ahluddin itu tadi tidak hanya ulama, kiai, ustadz, guru kita, tetapi ahluddin siapapun yang orang baik. Seneng wong apik itu tanda iman. Wong apik itu apa? Ya mukmin itu maksudnya. Karena apa? Janjinya Rasulullah, kabarnya Rasulullah bahwa setiap orang, satu orang mukmin, masing-masing orang mukmin itu punya kuota syafaat. Mukmin ini, apalagi para kiai, guru, habaib dan para imam-imam itu. Jadi ketika kita baca rotib, kita baca sirah, kita baca buku sejarah, ini termasuk mengenal. Nah, mengenal beliau-beliau, seneng, itu tanda iman. Nah, setiap kita punya hak syafaat. Lah biasanya yang disyafaati siapa? Dawuh yang lain mengatakan man kasal dzikru fa huwa abdu, atau barang siapa yang sering nyebut-nyebut nama seseorang maka dia itu ya konco pleke, atau orang ini selalu akan memberi syafaat kuota. Itu kalau kita ingat, terus ingat. Aku ingat ini menang gini gitulah. Makanya santri-santri di pondok itu sering berebut untuk khidmah, tukang umba-umba, tukang laden. Kalau ada apa di toko, di sawah, selalu seneng karena apa? Pengen diingat. Kira-kira lah kita beruntung sekali Rasulullah ingat sebelum kita hadir tuh, ingat terus sama kita, yaitu ketika wafat Rasulullah ummati seiling, berarti Rasulullah memang seneng sama umat beliau. Lah kita kayak kenalan orang mukmin, orang baik, itu juga tanda iman, dan itu berharap dapat kuota syafaat. Ben aku nih 2 siji nan aku ya. Mbok menawa aku bleset gitu. Wassalamualaikum Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh malih sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul mukminina, utawi sepadane wong mukmin kabeh, semisalnya, ibaratnya orang mukmin itu fitawadihim ing dalem
tali kasih sayangnya mereka, wa tarahumihim, dan rahmat kasih welas kasih sayang mereka, artinya orang mukmin iku sebagaimana iku kama salil jasati kaya dene ibaratnya jasad tubuh idastaka ing dalem nalikane lara meronta udhun sop opo sebagian anggota badan minu saking jasad tadaa atau tudainya atau tadaa moko ketarik ngundang melu sairuhu opo sekabehane anggota udhun bil huma kelawan panas wasahri dan iki contohnya iki melekan. Ini contohnya orang mukmin itu diibaratkan Rasulullah sebagaimana jasad dalam hal senang duka suka dukanya. Andai kan ada satu anggota badan yang sakit, untu ya gitu, sikil sih nggak adoh toko untu itu ikut merasakan panas dan ikut melekan, gak satu. Nah itu sama. Jadi masing-masing punya masing-masing kita iman ini punya kuota, tidak hanya guru, tidak ada santri, tidak hanya siapapun punya kuota. Besok ketika kita nggak tahu yang masuk duluan saya misalnya, aku eling sopo ya pertama, pasti yang diingat pertama. Wafil hadis silang dalam hadis mana idkhalus sururi utawi ngelebokno kebungahan fi qalbin ing dalam ati mukminin kang fi qalbi mukminin ing dalam atine wong mukmin khairun iku luweh api luwih bagus min ibadati sittina sanatan tinimbang ibadah suwida sanatan apane taune ngelebokno kebungahan ke hati seseorang yang mukmin yang beriman itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ini agama ini kalau yang nyeles ini bukan bab agama. Ini sampean bisa nggak percaya, Pak. Terus untungnya apa Rasulullah ngkei sales kayak kita begini nih? Kayak obral-obralan begini. Nggak ada untungnya Rasulullah, nggak ada. Untungnya kita. Artinya apa? Jangan sampai pendekatan nalar kita ini kayak pendekatan menganggap ini sales obat, sales barang. Ini Mas ini bisa gini gitu. Nggak ada. Kalau bisa gini bisa gitu. Obralannya sales produk hari ini SPG misalnya itu banyak pemanisnya. Terus untungnya kepada siapa? Pasti untungnya pada dia. Lah kalau Rasulullah begini bukan dalam lakar obral. Ya memang murah. Rasulullah itu senang sama umatnya. Saking senangnya memberi kabar-kabar yang begini. Lah bahkan idkhalus surur, saya ulangi di ngaji yang kemarin, idkhalus surur. Ngelebokno bunga maksudnya menyebabkan orang lain jadi senang. Itu di antara kekeramatan banyak wali seneng. Jadi kata ceritanya Yai Hamid, ceritanya Mbah Mun itu siapapun itu senengi sampai sing nggak tahu sholat sing sowan sing pejabat sing sowan tukang beca itu merasa paling dekat gitu ya. Mbah Mun dekat sama saya gitu. Nah itu kalau surur. Nah cuman kalau ada tokoh atau kiai atau pejabat yang iki meden-medeni tok ya nggak usah pakai di ini. Maksudnya wah iki pasti gak wali mboten ngoten. Wayam bagi Musallam Muhammad. Ini kabar baik. Wayam bagi itu kalau surur macam-macam. Nyopo, salam, nopo? Ngekei panganan, ngekei opo lah gitu ya. Bertanya kabar baik itu juga itu kalau surur macam-macam itu kalau surur itu. Bungah wong liya. Wayam bagi lan sayukjo sebaiknya ayazita yang apa yen to nambahi apa yang seharusnya menambahi fi tau sapa wong seorang hamba fi tau kiriman ing dalem mengagungkan seseorang dalla yang menunjukkan sapa wong hayatahu ing tingkai wong mau sorry ngapunten wayang bagilan sayogja ayazya kula ulangi wayang bagilan sebaiknya ayazda nyento nambahi fitau kiri dalam hal penghormatannya seseorang fitau kiriman dalam menghormati seseorang. Tadi kan ada ya menghormati orang, bungahno seseorang itu menjadi tanda iman, kebaikan. Hadisnya Rasulullah soal tentang
wong iman itu saling menghormati, saling mengenal. Itu dawuhnya Rasulullah. Terus kemudian menghormati ahluddin, menghormati orang mukmin itu juga tanda iman. Senang kepada mereka tanda iman. Lebih-lebih sebaiknya cara menghormatinya ditambahi lagi dalam hal apa? Fitau kiriman, pada mengagungkan menghormati seseorang, ditambahi lagi yang dalla yang menunjukkan sopo dalla yang menunjukkan ini tak manai wong wae. Dalla yang menunjukkan sopo wong sopo man hayatahu ing tingkai pakai tak hayatahu ing kondisi seorang tadi, wasiyabahu dan bukan wasiyabahu dan pakaiane wong mau ala uluwi manzilatihi ing atase luhure pangkate wong mau. Fayang zilu mongko menetap atau menggunakan sapa wong mau annasa manusa manazilahum atau memposisikan. Fayung zila bukan angzala yung zilu. Fayung zilu mongko kemudian memposisikan sapa wong annasa ing manusia manazilahum ing pangkat atau panggonane sesuai pangkat atau panggonane wong manusia. Jadi maksudnya menghormati sesama manusia itu penting, menjadi cabang iman. Menghormati, mencintai itu menjadi cabang iman. Nah, dalam kitab ini yang ke-61. Nah, lebih-lebih sampean lebihkan hormatan sampean dengan dalam hal kondisi pakaian, jabatan, itu ada maksudnya itu. Enggak apa-apa, bukan kok ini tukang kuli dikasih BHS cap. Nah, misalnya kita mau sodako, super sing sini BHS yang 1 juta misalnya. Itu anjurannya begitu. Waruya dinriwayatkan, bahkan ini ada cerita. Waruya diceriwayatkan Sallallahu Muhammad. Waruya dan riwayatake Anna Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya apa setuhune sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Garwan Rasulullah diriwayatkan bahwa garwan Rasulullah Sayyidah Aisyah kanat iku ana sapa Aisyah fi safarin ing dalem iku ing dalem perjalanan safar. Fanazalat kemudian leren mampir sapa Sayyidah Aisyah manzilan ing salah satu tempat tinggal rumah atau manzil. Fawadat kemudian meletakkan sapa Sayyidah Aisyah ta'amaha ing panganane Sayyidah Aisyah. Fajaa kemudian ada yang datang sailun sapa wong kang ngemis. Ada pengemis datang. Faqalat mongko dawuh sapa Sayyidah Aisyah tu sapa Sayyidah Aisyah. Dawuh Sayyidah Aisyah nawilu atau nawilu, itu nawilu ya. Nawilu atau nawilu podo. Oh, berarti ini ada beberapa orang. Nawilu nawala itu ambillah gitu. Gapailah. Ambillah sahabat hadil miskina ing wong iki sing miskin iki korson ing roti siji. Korson itu roti. Jadi para sahabat di gini, njaluk tulung roti iku ulu ono roti iku nang orang miskin yang ngemis tadi. Tsumma marra kemudian lewat. Setelah ada pengemis ada lewat lagi rajulun sapa seseorang. Bukan sailun ya, rajulun ada tokoh. Ala dabatin ing atase tumpaan dabbah. Naik jaran atau naik ini. Jadi beda, ini bukan pengemis. Kemudian faqalat monggo ngendika sapa Sayyidah Aisyah, ud'u bukan nawilu loh. Nawilu tuh gini, cukup. Nawilu. Nah. Tapi apa? Ya pengemisnya di sana, ud'u apa nawalu? Oh, ini nih sampean gorono. Kasihkan pengemis. Nah, ketika setelah pengemis lewat, ada orang yang naik dabbah, naik tunggangan, artinya tokoh ini. Sayyidah Aisyah boten begitu, seperti halnya yang dilakukan tadi, tapi ud'u undangan. Ing rajul ila ta'am ikut makan.
Akhirnya faqila mongko ditanya laha sapa marang Aisyah, Sayyidah Aisyah. Ditanya, ada yang tanya, "Loh, Sayyidah Aisyah, taktina panjenengan maringi sapa panjenengan hadal miskina ing iki wong miskin mau. Wa tata'ina tetapi di satu sisi wa tata'ina jenengan ngundang panjenengan Sayyidah Aisyah hadal ghaniya ing iki wong sugih." Jadi ada komplain jenengan kok bedakno. Sing miskin sama nulukno. Sing sugih dipinarakno. Faqalat mongko jawab sapa Sayyidah Aisyah, "Innallaha mongko sesungguhnya Allah Ta'ala kang maha luhur Allah qad anzala iku tetep setelah mendudukkan manggono sapa Allah annasa ing menungso manazilahum ing nggon-nggone dhewe. Fala buta mangka wajib lana bagi kita min atunazzilahum ing yento minarakno memposisikan mendudukkan mereka semua manusia tilkal manazil ing panggonan masing-masing. Tempatnya ada berbeda-beda. Fadal miskinu mongko utawi sing miskin mau dawe Sayyidah Aisyah ya rodo iku serido bikorsin dengan roti. Lo itu gak ngenyek. Orang miskin itu beri roti sudah ridho, seneng dia. Wayak bahu dan elek akan jelek alain yang ngatasi kita ingsun anu tiang yento memberi sapa kita hadal ghaniya ing wong sugih yang kedua tadi itu ala hadil hayati atas kondisi atau pemberian seperti orang miskin tadi. Korson ing satu roti. Itu penghinaan. Nah, beda no ngeten niki, sombong kali mboten sombong nggih gandamel ilmu. Saat niki misalnya wonten Pak Mansur menurut Mas Adi kitab sing tebel kamus ini penting, tapi bagi Pak Mansur segar. Maka Pak Mansur mau tak ikro. Jadi artinya kita menghormati seseorang juga ditambahi atas dasar posisi, bukan dikurangi loh ya. Tadi kan mencintai orang mukmin itu tanda iman, menghormati orang mukmin tanda iman, menghormati ahlul agama tanda iman. Nah, apalagi orang mukmin atau ahluddin ditambahi penghormatannya atas dasar hayah, kondisi dan akan ngregani awake mereka. Nah, bahasane nek ana kuli pas prasmanan landang biyodo gitu, ana kuli memang kuli. Terus diajak makan di prasmanan itu mau pakai. Tapi sebaliknya orang yang kaya dijajakno saat itu beda. Maka orang kaya ayo makan di sini, wong kuli cukup saweneng wis rido didekek ngisore teras atau gedang-gedang. Nyaman. Lah, begitu itu kayak gini, ini agama. Teks begini akan bisa kering kalau kita tidak menggunakan jalur sana, jalur guru, jalur ini. Terus karena pasti ada kondisi yang terreduksi, terfilter. Kamu ngono maksudnya? Sayyidah Aisyah juga ngenyak ngono iku, maksud gitu ya. Nah, makanya pentingnya ngaji dan ada nuansa dalam dawuh Rasulullah ketika apa, dawuh Sayyidah Aisyah ketika apa. Kalau ini salah penafsiran ya nanti salah pemaknaan iso ngenyek. Karena berarti kita menghormati melihat konteks dan kondisi seseorang itu. Yang penting tidak mengurangi. Kondisi pertama itu mau miskin maupun kaya, maupun numpak jaran maupun numpak mobil atau melaku, semuanya dihormati. Itu tanda iman. Lah yang plusnya lha mosok wis teko-teko mbur ini apa tak kei padha karo sing tanggoku. Ada yang begitu misalnya. Lah itu kalau diniati kayak niru Sayyidah Aisyah dan menghormati atas dasar kondisi itu baik. Sallallahu Muhammad. Wa syubatu asaniyatu wasitun utawi cabang iman yang ke-62 raddus salami iku jawabi salam minal muslim saking sesama muslim. Jadi jawabi salam itu adalah tanda iman. Salam itu ridho mesti. Dawuh Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ida sallama ing dalem nalikane nyalami sapa al muslimu sapa seseorang muslim alal muslim ing atase wong muslim liya faradda mongko kemudian jawab sapa muslim al muslim yang terakhir ali ing atase muslim sing awal salat mongko nyolawati atau mendoakan rahmat dapat rahmat takzim alaihi ing atase wong muslim sing jawab mau al malaikatu sapa malaikat solawate malaikat sab'ina marratan ing 70 marratan apane kali ambalan. Jadi barang jawe Rasulullah saking pentingnya jawab salam. Rasulullah dawuh ketika ada seorang muslim yang memberi salam kepada orang muslim lain dan muslim lain yang kedua ini menjawab, maka pada kondisi itu ada malaikat yang bersolawat kepada seorang muslim yang jawab tadi 70 kali solawat. Nah, kembali ke kitab yang pernah saya sampaikan Afdhalus Sarf ala Khairi Sadat itu, bahwa ketika solawat itu yang mengucapkan malaikat nopo maghfirah, pengampunan. Malaikat minta ampunan, istighfar. Jadi ketika yang membaca itu ada keterangan di kitab yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh malih sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata sesungguhnya malaikat ta'jabu iku gumun sapa malaikat minal muslimi saking wong Islam yamurru kang lewat sapa wong muslim alal muslimi ngatasi ketemu wong muslim liya wala yusallimu lan ora ulu salam sapa al muslim sing awal alaihi ngatasi muslim yang kedua. Jadi dawuh Rasulullah itu ngabari kita yang tidak tahu ini, yang awam ini. Rasulullah kan ngertos ngoten niku. Apa jenenge para sahabatku. Sesungguhnya malaikat itu gumun. Apa gumun? Heran kok ada orang Islam ketemu wong Islam gak uluk salam gumun gitu. Nah, kita ini kadang enggak melakukan begitu pokoknya. Monggo, Pak. Katanya. Nah, tapi ini wis aliran-aliran pun masuk wonten adat. Nah, intine nggih monggo niku nggih salam ridho lah. Syukur-syukur secara letterlek nggih assalamualaikum. Wa yusannu lan ngoten niku kadang tergantung adat, tergantung kebiasaan kita. Wa yusannu lan den sunatake assalamu apa salam qoblal kalami ing dalem sadurunge ngomong wal musafahatu lan salaman assalamualaikum disunahno salam assalam itu maksudnya assalamu iku maksudnya ucapan salam assalamualaikum sebelum ngomong assalamualaikum itu disunahkan juga musafahah itu salaman niku salam nek musafahah itu salaman tangan nek assalam itu ucapan ing dasalami ing dalem uluk yang delok ngene mana assalamualaikum itu disunahno ambek salaman. Tapi misalnya saya buka forum, buka majelis, buka seminar terus ada assalamualaikum langsung sisi enggak mungkin. Nah, ini muslim ketika ketemu depan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamamu tahiyyatikum niku tahiyyatikum tamamu tahiyyatikum utawi sempurnane penghormatan. Nah, tahiyat itu salam. At-tahiyyatul itu penghormatan. Tahiyat itu diterjemahkan juga di Indonesia bisa diartikan salam. Ayo beri salam. Tahiyat penghormatan. Sempurna utawi sempurnane penghormatane kalian bainakum ing dalam antarane kalian kabeh. Al musafahatu iku salaman berjabat tangan. Kesempurnaan penghormatan antar kalian adalah jabat tangan. Ini dawuh Rasulullah. Langeten niki berarti tidak adat Arab, tetapi ajaran Rasulullah bahwa salaman itu salaman berjabat tangan itu adalah kesempurnaan dari saling menghormati, saling tahiyat. Misalnya Muhammad wa syu'batu tsalisa wa situn utawi cabang iman ke-63 iyadatul maridi iku tilik apa nih bahasa Malange nek tilik lak ngicip ya sambang wong membesuk orang
sakit itu cabang iman. Orang yang menjenguk orang sakit lillahi ta'ala atau tidak lillahi ta'ala dari keterangan itu cabang iman, termasuk orang yang punya iman. Qala sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ada ing dalem nalikane nyambangi atau nek bahasa Tuban niku nilii. Ketika ada orang yang besuk nyambangi ar-rajulu sapa wong lanang al-maridha ing nyambangi wong lara sakit khadha. Ketika ada kejadian itu khadha mongko selulup. Mongko apa? Selulup bahasa Indonesia apa? Nyilem bahasa Indonesia apa? Berenang sih. Selam. Menyelam. Maka menyelam sapa wong mau fir rahmati ing dalem rahmati Allah. Fa idza qa'ada ing dalem nalangane lungguh, qa'ada itu lungguh. Jalasa juga lungguh, qa'ada. Berdiri terus duduk, nah itu lungguh. Duduk gini. Ing sapa wong mau sing nyambangi wong lanang ing dahu ing dalem sandingi wong loro marbo mau korot. Apa yang terjadi pada waktu itu? Korot mongko tetep apa rahmat fi ing dalem wong lanang ma. Jadi dawuh Rasulullah menjelaskan bahwa menjenguk orang sakit adalah tanda iman. Di dalam kitab ini disebutkan nomor 63. Rasulullah dawuh ketika ada seseorang, maksudnya rajul tidak harus lanang, wedok ya iso. Ketika ada seseorang yang nyambangi menjenguk orang sakit, ini nggak ada kata temannya atau tidak ya, menjenguk orang sakit. Kalau ada orang yang menjenguk orang sakit, maka orang yang menjenguk tadi sedang menyelam dalam rahmat Allah. Ketika orang itu mau sampai duduk, berarti rahmatnya tetap ada di situ. Artinya air rahmat itu tetap meliputi dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh malih sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ata ing dalem nalikane nyambangi besuk sapa al muslimu sapa wong muslim akhahu ing dulure dhewe wong muslim auzara utawa ziarah. Nyambang ziarah itu sowan bisa, nyambang bisa. Sapa wong muslim hu ing akha, maka qala dawuh Allah sapa Allah taala tib bejo sira atau bejo napa, beruntunglah kalian wa tabalan beruntung mamsyaka apa melaku sira perjalanan sira wa tabawata lan tabawa ini lungguh atau ngungsi. Ada fal tabawa mak atau minan nar. Itu tabawa artinya lungguh. Apa? Bertahta manzilan ing suatu tempat fil jannati ing dalam swarga. Jadi ketika dawuh Rasulullah pentingnya menjenguk orang sakit ini, dawuh Rasulullah kalau ada orang Islam yang menjenguk sesama saudaranya yang sakit atau mengunjungi, bahkan ini tidak ada sakitnya, barang siapa yang menjenguk orang, kalau ada orang muslim yang menjenguk saudaranya, nah, kalau ada berarti sakit. Auzaro atau berkunjung pada orang, berarti berkunjung tidak harus sakit. Maka janjinya Allah adalah beruntunglah orang itu, dan beruntung juga perjalananmu. Dan silakan kamu duduk besok, saya sediakan salah satu tempat di surga. Murah ya. Kita ya memang kitab yang saya baca ini, kita baca bareng-bareng ini di bulan Ramadan, kitab yang murah, kitab yang santai. Karena umat amatiran kayak kita ini cocoknya kayak kitab-kitab ini. Namanya saja Qomi Utu, yang pelebur, penghapus, penyetip kelacutan. Judulnya tabang iman isine. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa qala dawuh sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamamu iyadatil maridi utawi sempurnane nyambangi wong loro, nilii wong loro sakit. Sempurnanya apa? Ayyadha iku yen to nyelehno, meletakkan sapa ahadukum sapa seorang salah satu dari kalian yang menjenguk ya dahu ing tangane ahad
ala jabadi ing atase bathuke sing loro. Tadi kan uluk salam itu diantara membalas salam itu adalah sunnah, tanda iman. Nah, sempurnanya salam adalah musafahah, salaman, berjabat tangan. Lah sekarang jenguk orang sakit adalah tanda iman. Nah, sempurnanya, perfectnya menjenguk orang sakit, masuk rumah, masuk ke menjenguk kalau di rumah sakit. Nah, yang jenguk ini sempurnanya harus apa? Meletakkan kepalanya tangannya kepada bathuke sing loro. Yang ngeten iki napa tergantung, harus kita tahu konteks. Menjenguk guru sepuh misalnya. Pripun nggih? Mboten sae. Nah, ngeten iki kan seje desa mawa cara. Lah hadis begini harus dikontekstualkan. Bukan salah hadisnya, tapi yuk kita megang kepala di sini tuh repot ya. Nah, gitu ya. Au alayadihi, atau pilihannya kadawi Rasulullah alayadihi, nemplekno tangannya orang yang menjenguk tadi alayadihi ing atase tangane wong loro. Ndelok-ndelok iki lanang apa wedok. Wasalu, dan kemudian bertanya, itu sempurnanya ya, perfectnya jenguk orang sakit. Wasalu, kemudian bertanya yang jenguk tadi, ahadukum hu ing sing loro mardo kaifa huwa. Piye? Ya maksudnya enggak harus kaifa huwa gitu, enggak gitu. Itu kalau itu model-model aliran sebelah itu. Mosok kudu kaifa huwa. Piye. Mosok ngono kudu ngono. Ya, tapi kita juga harus ada terus ngerti capek terus untuk loro pilih mau iso tabrakan pilih. Nah, itu nggodoni nek iku. Maksudnya dalam saling, bukan abang-abang lambe. Nah, wa tamu tahiyyatikum, lan utawi sempurnane menghormati adalah kalian semua al musafahatu iku musafahah, berjabat tangan. Nah, ini hadis, di suatu yang lain ada hadis ini. Jadi wa tamamu tahiyyatikum, utawi sempurnane menghormati antar kalian, al musafahatu itu dengan berjabat tangan. Terakhir wa syu'batu utawi cabang iman. Wa syu'batu utawi cabang iman ar-rabi'atu wasitun kang kaping swidak pat as-sholatu iku nyolati alal mayyiti. Yani as-sholatu kana mayit berarti sholawat. As-sholatu iku nyolati, mensolati alal mayyiti atas mayit al muslimi yang muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jihadu utawi perang wajibun iku wajib. Jihad iku wajib alaikum mengatasi sira kabeh, wajib bagi kalian semua. Ma'akul li amirin ing dalam sertane saben-saben amir, pemerintah atau pimpinan. Birron ing birron kana. Birron iku ana iku apik, kana ana sapa amir au fajiran utawa lacut. Mas nang omahe Mas ana cadone ta. Jadi wajib jihad bagi kalian semua kepada pemerintah atau pemimpin. Birron kana, birron iku baik bagus, kana ana sapa amir au fajiran utawa lacut utawa zalim. Wa in huma lan senajan utawi setiap pemerintah atau pemimpin amir amila iku ngelakoni sapa kulo amir al kabira ing dosa gede. Jadi ini tentang mayit, nyolati mayit itu wajib. Lah di dawuh Rasulullah pertama hadis niki adalah jihad itu wajib bagi kalian semua. Jihad membersamai setiap pemimpin. Baik pemimpin itu baik maupun zalim. Meskipun pemimpin itu telah pernah melakukan dosa besar, itu luar biasanya kalau itu kepada pemimpin, presiden, pemimpin itu agama, pemimpin bisa pemimpin negara atau pemimpin agama. Itu wajib, saking taatnya begitu. Washolatu utawi nyolati wajibatun wajib
alaikum atas kalian semua khalfa kulli muslimin ing dalem mburine setiap wong muslim birron iku apik kana ono sapa setiap muslim au fajiran utawa lacut bang zalim wa in huwa lan senajan utawi wong muslim setiap wong muslim mau amila iku pernah ngelakoni sapa wong muslim al kabaira ing dosa gede. Jadi sama-sama setiap muslim haknya sama kayak pemimpin tadi. Ketika sudah mati wajib kita nyolati asalkan muslim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meskipun orang tadi jelek bahkan pernah melakukan dosa besar. Aya fal jihadu mongko utawi jihad artine napa? Fal jihadu mongko utawi jihad wa sholatul jamaati lan utawi salat jamaah wa sholatul janazah lan salat janazah min furudil kifayati iku sebagian dari fardu kewajiban kifayah niku pun kula jelasake. Wa yusannu lan disunahkan adadul musallin apa disunahkan jumlahnya orang yang salat alal mayyit ing atase mayit mi'atan disunahno ing wong 100 liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena ada dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi mi'atun man utawi sapane wong sholat kang salat alaihi ngatasi man mi'atun sapa wong 100 barang siapa yang meninggal disolati orang 100 minal muslimina dari golongan orang muslim gufirat mongko di sepura dzunubu apa pira-pira dosane wong mati mau. Waqala lan dawuh ngendika male ngendika Al-Azizi sapa Imam Al-Azizi naklan hale nukil hale mengutip anil munadi saking Imam Munadi zahiru hadil hadisi utawi penjelasan atau zahire hadis ini annahu iku sesungguhnya mayit penjelasane tughfaru iku bakal disapura dzunubu apa piro-piro dosane wong mayit mau hatal kabairo sehingga termasuk dosa besar. Diterjemahkan nggak ada dosa besar kan, tapi ada banyak hadis penjelas. Akhirnya makna hadis ini itu artinya adalah diampuni dosa termasuk dosa besar 100 disolati 100. Faqalu nadim maradha bi fatidhat bila tanwinin jam'u maridin wa qalu mauta bila tanwinin jam'u mayyitin wa huwa jam'un lima yaqilu. Jadi mayyit maitun mauta atau maitin itu bagi orang yang berakal mayyit. Nah itu kalau di bahasa Arab. Fasmulu dzukur wal inas. Mauta itu iso berarti sing mati wong lanang utawa sing wedok. Wa amal mayyitun adapun yang pakai jamak mayyitun fa huwa mukhtasun bi dzukuril uqala wal mayyitat bistadisil ya mukhtasun bi inasihim. Ini bab jamak mudzakkar jamak muannas salim. Jadi ini soal nahwu mboten kula maknani kapan-kapan mawon. Wa amma bitakhfifi adapun takfif membaca mayit mim ya tak dibaca mayit enggak sampai mayit itu fahuwa lil hayawan iku artine batang bangkai. Jadi beda tasdid sama tidak tasdid niku mayit sama batang. Nek basa Jawa ne ngoten. Kalau mayit itu untuk batang, untuk hewan meninggal, hewan mati, tapi kalau mayit itu manusia. Syammit li'atisin muslimin hamidal ilah wa ba'ud akhi an musitin la tuzlamu wallahu alam bis shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa syu'batul khamisah wasitun cabang iman besok nomor 65 wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.